Shalom, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh menikmati kebaikan Tuhan, dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal yang kelima. Kita mau baca secara bergantian, secara khusus mulai dari ayat 23. Saya membaca ayat 23, Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat 24. Ulangan pasal yang kelima. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ayat 23. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diberitakan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah menghidupkan pandangan untuk diri. Bersama-sama, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ya peristiwa ini adalah diceritakan ulang di Ulangan ini, bahwa waktu Musa berjumpa dengan Allah dan Allah memberikan kepada Musa 10 perintah. Ya, bagaimana mereka melihat kehadiran Allah ya, yang penuh dengan kemuliaan, api yang menyala, tetapi semak-semak itu tidak terbakar. Nah, dalam kemuliaan Allah, kekudusan Allah itu, sesungguhnya tak seorang pun yang bisa berdiri di hadapan Allah karena manusia sudah berdosa. Tetapi waktu umat Allah itu mampu berdiri, ini suatu anugerah yang besar, ini suatu hak istimewa, dan mereka berkata ini sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau akan lebih lama lagi begini, wah kita nggak mampu ya, karena mereka sadar siapa diri mereka. Ya, dikatakan sebuah makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup. Kalau hari ini kami dengar suara Tuhan, kami melihat kemuliaan Tuhan, dan kami hidup. Ini sesuatu yang istimewa. Ini anugerah yang luar biasa. Ya. Sebab tidak seorang pun sebenarnya bisa berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus itu. Ya. Di ayat 25 berkata, tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami.
apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Tidak seorang pun yang bisa bertahan di hadapan Allah. Ya, kenapa? Karena Allah Maha Kudus, Allah dalam kemuliaannya, sementara manusia di dalam keberdosaan. Jadi kalau seseorang berada di hadapan Allah, datang bisa menyembah Allah, masuk dalam hadirat Allah, ini anugerah besar. Ya, ini hak istimewa. Jadi bangsa Israel mendapatkan hak istimewa daripada Allah, di mana mereka bisa mendengar suara Tuhan langsung. Ya, mereka mendengar suara Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, dan di ayat 24 tadi berkata, dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya. Ya, ini menjadi satu garis, kita garis bawahi bahwa orang yang berhadapan dengan Allah, di mana Allah memperlihatkan kepada manusia kemuliaan dan kebesarannya, bisa hidup, bisa bertahan hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau seseorang yang tidak kudus berhadapan dengan Allah yang kudus, maka manusia itu akan mati. Ya, tetapi kali ini bangsa ini ya tidak mati, tetap hidup. Ini sesuatu yang luar biasa. Tapi mereka berkata, nggak bisa, terlalu lama, bisa hangus kita ya. Karena Allah telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hak istimewa bangsa Israel ini kini kita miliki. Hak istimewa itu ada kepada kita orang-orang percaya, di mana kita sekarang bisa menghadap Allah dan kita tidak mati. Kita bisa langsung berdoa tanpa perantaraan yang lain. Kenapa? Karena Yesus yang telah mati di kayu salib untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, untuk menguduskan kita. Jadi posisi kita yang percaya pada Yesus adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, orang yang kudus, sehingga layak di hadapan Allah, boleh datang kepada Tuhan, boleh berdoa menghadap Tuhan, boleh berbicara kepada Allah. Jadi kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan, padahal Tuhan itu Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Nah, kesempatan ini terjadi oleh karena kita sudah dikuduskan, sebagaimana hak istimewa bagi bangsa Israel waktu itu. Dan kini hak istimewa itu ada pada kita, ada pada saudara dan saya. Amin. Ada hak istimewa, datang kepada Allah, berdoa. Ya, tanpa harus ada embel-embel yang lain. Datang saja, yang penting percaya kepada Yesus. Udah datang berdoa, mau minta sesuatu, ya bergumul, datang kepada Tuhan. Nggak perlu harus ada lagi seperti dalam perjanjian lama, korban-korban ini harus ambil domba disembeli. Nggak perlu lagi. Ya, harus ada korban bakaran, nggak perlu lagi. Tinggal datang kepada Tuhan karena kita sudah menerima hak istimewa itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel menyadari waktu itu bahwa Allah itu Allah yang Maha Kuasa, ya Allah yang mulia, dan mereka menyadari keberdosaan mereka, dan mereka kemudian berkata, kalau begini kami tidak mampu, maka Musa sajalah yang dekat dengan Allah itu. Musa sajalah yang berhadapan dengan Allah. Musa saja yang mendengar suara Tuhan. Nanti apa yang Tuhan katakan kepada hamba Allah ini, yaitu Musa, baiklah hamba Allah, baiklah Musa berbicara kepada kami. Jangan kami dekat dengan Allah itu. Kalau dekat kami, mati kami. Jadi Musa yang akhirnya ya bisa berhadapan langsung dengan Allah yang berkuasa, Allah yang mulia itu. Dan memang pernyataan umat ini baik. Ya, Tuhan katakan bahwa apa yang mereka katakan itu baik. Dikatakan, ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku,
telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan Musa saja berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus itu. Jangan kami bisa mati. Nah, ini menyadari kelemahan dan keterbatasan mereka ya. Tidak bisa sewaktu-waktu bisa mereka dilanda oleh kemuliaan Tuhan itu, karena mereka berdosa ya mati. Jadi Musa yang akhirnya mereka minta untuk mendekat kepada Allah, dan Allah katakan kepada Musa apa yang mereka katakan itu baik. Dan kesadaran itu menunjukkan kesadaran mereka bahwa mereka orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Allah untuk mendekat dengan Allah. Jadi mereka sadar siapa diri mereka, dan mereka sadar siapa Tuhan Allah yang berkuasa. Dan Tuhan katakan apa? Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan katakan ini baik, kiranya hati mereka selalu begitu. Tetapi nanti dalam perjalanan hidup mereka, setelah nanti masuk ke tanah perjanjian itu, mereka juga jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Padahal sudah Tuhan ingatkan, hanya Tuhan, hanya Allah ya yang akan layak disembah. Ya, jangan ada Allah lain, jangan ada benda-benda lain yang disembah, jangan ada patung-patung yang disembah. Ya, harus disembah adalah Allah. Tetapi mereka tergoda dengan bangsa-bangsa kanan nanti kalau kita lihat. Ya, dan sejak awal Tuhan sudah katakan hanya menyembah Allah. Maka kiranya hati mereka selalu begitu. Kiranya hati mereka selalu begitu. Kira-kira begini, Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah harus tetap menyadari diri kita yang penuh dengan keterbatasan ini. Jangan seorang pun dianggap di antara kita menganggap dirinya hebat, punya iman yang mantap. Hati-hati, bisa jatuh. Jadi kita terus menyadari kita lemah, kita terbatas. Tetapi bukan berarti kita tak berdaya, artinya terus dikuasai kelemahan. Tidak. Artinya gini, waktu kita sadar kita lemah, kita berjaga-jaga. Kita mawas diri. Ya, kita nggak sembrono. Kita terus minta pertolongan dari Tuhan. Ya, sama seperti kalau ada orang yang sakit, dia akan selalu minta kekuatan daripada Tuhan. Tapi kalau ada orang yang tidak menyadari kelemahannya, dia sembarangan saja dalam hidupnya, sembrono, dan bisa tiba-tiba dia mengalami kejatuhan. Jadi kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan itu penting. Amin. Kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan itu penting, dan tanamkan di dalam diri kita. Ya. Maka Tuhan bilang apa kepada bangsa Israel? Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku. Nah, kita yang takut akan Tuhan akan berpegang pada perintah Tuhan. Takut akan Tuhan artinya hormat kepada Tuhan. Ya, takut akan Tuhan artinya menyembah Tuhan. Ya, bukan takut seperti melihat benda yang mengerikan, melihat benda yang menyeramkan, melihat binatang yang buas, melihat orang yang serah. Bukan takut seperti itu arti takut. Ya, takut itu artinya adalah tunduk, taat, setia. Ya, sama seperti orang tua yang sangat baik, papa yang sangat baik memberi kepercayaan kepada anak. Nah, misalnya, nak, kamu boleh jalan, kamu boleh pergi kemana-mana, tetapi ingat, ya, jam 10 malam sudah harus sampai di rumah. Nah, anak yang takut akan Allahnya, akan bapaknya, ya, akan orang tuanya, dia akan berjuang jangan sampai lewat jam 10 dia sudah ya harus pulang, karena takut sama papanya. Takut bukan angker papanya, bukan. Dia tidak mau melukai hati bapaknya. Dia mau sayang kepada papanya, dia hormat kepada papanya. Takut akan Allah itu seperti itu. Ya, takut akan Allah, kita hormat kepada Allah kita, artinya apa yang diperintahkan kita lakukan. Jadi kalau kita nggak lakukan perintah Tuhan, kemudian kita bilang kita takut akan Allah, itu bohong. Jadi takut akan Allah, maka lakukan apa yang diperintahkan Tuhan, taat kepada perintahnya. Nah, Tuhan berkata ini baik, bangsa ini baik.
Kalau mereka punya pandangan seperti ini, baik, semoga terus begitu. Nah, Tuhan tahu kelemahan bangsa Israel ini ya. Nah, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi, dengan berpegang kepada perintah Allah, dengan takut akan Allah, maka kita akan selalu baik. Bukan berarti tidak ada masalah dalam hidup ini. Bukan berarti tidak ada tantangan. Ada tantangan, ada masalah, tetapi kita mampu menghadapinya. Ya, mampu mengalahkannya, mampu mengalami kemenangan dari permasalahan pergumulan itu. Karena Tuhan menyertai kita, karena Tuhan menolong kita. Ya, karena kita takut akan Tuhan, karena kita berpegang kepada perintahnya. Jadi firman Allah, perintah Tuhan itu akan memberikan jalan keluar atas segala beban, persoalan, pergumulan yang sedang kita hadapi. Amin. Pegang firman Allah, ikuti perintah Tuhan. Ya, dikatakan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ikuti saja apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan berhasil. Sebagaimana bangsa Israel ini dikatakan kalau pegang perintah Tuhan, maka mereka akan berhasil. Di ayat 32 berkata, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Wow, luar biasa ya. Sebenarnya untuk hidup diberkati oleh Tuhan itu rahasianya sederhana saja sebenarnya. Hanya satu, ya, ikuti perintah Tuhan. Itu saja. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya. Terus mengikuti apa yang Tuhan katakan. Perintahnya lakukan, sudah selesai. Tetapi justru disitulah kelemahan kita seringkali. Ya, kita alami. Kita begitu sulit melakukan perintah Tuhan. Begitu sulit melakukan firman itu. Seringkali kita melanggar. Seringkali kita lebih mengutamakan pandangan kita saja, kemauan kita saja, manusiawinya kita yang dominan dalam hidup ini. Nah, ini harus kita balik. Jangan lagi akunya, tapi Tuhan. Ya, firman, ya. Lakukan semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nah, ini yang akan membuat mereka berhasil, dan ini juga yang akan membuat kita berhasil dalam hidup ini. Ingat sekali lagi, waktu saya katakan ini membuat kita berhasil, bukan berarti semuanya baik, semuanya beres, tidak ada tantangan. Tidak. Jangan salah ya. Jadi ada orang berkata, wah semua baik, berarti nggak ada masalah dong. Bukan. Ada saja masalah, ada tantangan. Justru masalah tantangan itu membuat kita semakin mengalami kemajuan dalam mengiring Yesus. Iman kita semakin mantap. Kita nggak bimbang dan ragu. Kalau semua beres, baru kita berkata, ya Tuhan, aku percaya kepadamu, aku mengikuti firman-Mu, aku mengikuti perintah-Mu, karena semua udah beres. Nah, kok tiba-tiba ada masalah, tuh sulit, ini gagal kita di sini, ini mengalami masalah, ini mengalami sakit. Kemudian kita berkata, Tuhan, kenapa jadi begini? Aduh, di mana Tuhan ini? Mungkin cari Tuhan yang lain saja. Oh, di mana iman? Ya, jadi persoalan pergumulan itu harus kita lihat ya sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Dilakukan tetap firman Allah, jangan goncang, jangan ragu-ragu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah, ketika kita percaya kepada Yesus, kita memiliki hubungan karib dengan Tuhan. Kita tidak akan mati berhadapan dengan Allah, tetapi kita layak di hadapan Allah. Percayalah, saudara layak di hadapan Tuhan. Amin. Bukan kelayakan oleh karena diri kita yang hebat luar biasa, enggak, karena Tuhan yang layakkan kita. Bahkan supaya kita layak di hadapan Allah, Yesus mati di kayu salib untuk itu. Luar biasa, bukan? Ya, kita layak di hadapan Allah, layak berbicara dengan Tuhan. Tuhan mau dengar kita dan kita juga mau dengar Tuhan. Ya, jadi kita baca firman Allah gitu, kita dengar Tuhan.
Dan kita berdoa, Tuhan dengar kita. Lakukan itu, hubungan karib. Dan yang kedua, supaya terus kita dalam hidup ini berhasil, ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tetap setia, lakukanlah firman Allah. Setialah melakukan, menjalankan, ya, hidup ini sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan, sesuai dengan firman Allah. Maka kita akan berhasil, bukan hanya diri kita, tapi anak-anak kita, cucu-cucu kita, ya, generasi demi generasi akan diberkati oleh Tuhan manakala kita, ya, setia kepada Tuhan, melakukan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa-doa kita. Kita serahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Dia Allah, Bapa kita yang baik, yang memberi yang terbaik bagi kita. Kita naikkan satu pujian.